Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengintegralan substitusi. Ya, yang pertama kita akan perhatikan ilustrasi mengenai pengintegralan substitusi, gitu ya. Kenapa sih harus disubstitusi atau diganti kayak gitu? Ya, alasannya seperti ini. Kalau kita punya integral dalam bentuk baku, di sini misalnya integral dari x pangkat 3 dx, otomatis kita bisa langsung mengintegralkan menjadi 1/4 x pangkat 4 plus c, ya, dengan rumus integral dasar ini, yaitu integral dari a x pangkat r dx itu sama dengan a per r tambah 1 dikalikan x pangkat r tambah 1 plus c atau plus konstanta. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menemui bentuk integral atau bentuk soal yang tidak dalam bentuk baku? Contohnya di sini adalah integral dari x pangkat 3 dikalikan akar dari x pangkat 4 ditambah 11 dx. Nah, kalau misalnya kita menemukan soal seperti ini, maka kita harus membuat soal yang tidak dalam bentuk baku, kita ubah menjadi soal dalam bentuk baku, gitu ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya ya, biar lebih jelas bagaimana merubah bentuk soal yang tidak dalam bentuk baku menjadi bentuk baku. Di sini soalnya, tentukan integral dari x pangkat 3 dikalikan akar dari x pangkat 4 ditambah 11 dx. Yang pertama, kita akan mengandaikan U sebagai x pangkat 4 ditambah 11. Kemudian kita akan mencari DU atau turunan dari U. Berarti DU per DX itu 4x pangkat 3. Ingat ya, ini turunan. Nah, selanjutnya kita akan mencari DU. Ya, berarti kan DU sama dengan 4x pangkat 3, ini dx-nya dibawa ke sini, berarti kan artinya dx-nya jadinya di sini, berarti du sama dengan 4x pangkat 3 dx. Nah, kalau yang akan kita cari dx-nya, berarti otomatis dx gitu ya, sama dengan ini 4x pangkat 3 dibawa ke ruas kiri, jadinya 1/4x pangkat 3 du. Seperti itu ya. Ini saya balik DU-nya yang tadi di bagian kanan, kemudian saya taruh di sebelah kiri gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya kita akan mensetarakan soal gitu ya dengan apa yang sudah kita andaikan. Di sini x pangkat 3-nya tetap, tadi yang di bawah akar kita misalkan U, ini ya kita misalkan U, otomatis di bawah akar kemudian kita misalkan U. Di sini ada dx ya, tadi di sini kita menemukan dx-nya itu sama dengan 1/4x pangkat 3 du. Nah, dx-nya diganti dengan ini. Gitu. Oke. Langkah selanjutnya kemudian kita kerjakan seperti biasa. Ini bisa dibagi dengan x pangkat 3 ini 1, ini dibagi x pangkat 3 itu 1. Berarti sisanya ini ya akar U, ini akar U sama 1/4 du. Kemudian nih 1/4-nya kita taruh di depan integralnya. Jadi di sini ada setelah integral itu tinggal ada akar U. Nah, kita ingat kembali kalau ada akar dari x pangkat m, akar dari n, akar n dari x pangkat m gitu ya, akar n dari x pangkat m itu sama dengan x pangkat m per n seperti ini. Jadi otomatis kalau ada akar u berarti nanti bentuk akar kalau dibuat ke dalam bentuk pangkat jadinya u pangkat 1/2. Nah, ini jadinya 1/4 integral dari U pangkat 1/2 du itu kan sudah dalam bentuk baku. Nah, makanya kita sekarang bisa menggunakan rumus ini, ya, rumus dasar integral. Jadinya ini 1/4-nya saya taruh depan, kemudian seperti biasa pangkatnya kita turunkan di sini, kemudian ditambah 1, kemudian ini pangkatnya ditambah 1 dengan menggunakan rumus dasar. Nah, kita jumlahkan
pangkatnya ya, ini kita jumlahkan. Kalau yang masih bingung silakan mau disamakan penyebutnya, satunya diganti 2/2 itu juga boleh. Kalau yang sudah bisa langsung jadinya 3/2 juga boleh seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah tinggal kita kerjakan saja 1/4 dikali ini 1/3/2 berarti artinya 1 dibagi 3/2 berarti jadinya 1 dikali 2/3. Kemudian kita 1 kali 2, 2, kemudian 3-nya tetap seperti ini ya. Kalau sudah seperti itu, kita kerjakan saja 1 kali 2 berarti sini 2, bawahnya 4 kali 3 itu 12. Langsung disederhanakan pakai dicoret-coret juga boleh ya. Bahasanya dicoret-coret padahal disederhanakan maksudnya ya. Nah, kemudian ini bagian atas dibagi 2, 1. Ini bagian bawah juga dibagi 2, berarti 6. Hasilnya 1/6. X pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3/2 ini bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 4 tambah 11 akar dari X pangkat 4 tambah 11 plus C gitu ya. Nah ini dari mana? Dari ini 3/2 itu kan sama dengan 1/2 gitu ya. Nah pangkat satunya itu ini. Nah pangkat setengahnya kan bisa diakarkan menjadi ini gitu. Oke, next kita ke soal yang nomor 2. Tentukan integral dari X pangkat 4 ditambah 3X dipangkatkan 30 dikalikan 4X pangkat 3 tambah 3 terhadap X. Gitu. Kita andaikan U-nya itu nih ya, yang di pangkat 30 gitu ya, U-nya itu X pangkat 4 plus 3X. Ya, seperti tadi kita cari DU-nya atau turunan dari U, berarti turunan dari U itu kan ini ya turunan dari X pangkat 4 itu 4X pangkat 3. Ini ya 4-nya ditaruh di depan sini, kemudian ini pangkatnya ditambah 1. Kemudian turunan dari 3X itu 3. Nah, kemudian kalau kita cari DU-nya, berarti DU sama dengan 4X pangkat 3 plus 3DX. Ya, cukup sampai di situ, kemudian kita setarakan dengan soalnya. Di soal ini tadi sudah dimisalkan U, berarti ini jadinya U pangkat 30. Kemudian ini 4X pangkat 3 plus 3 DX itu kan sama dengan ini. Ya kan? Nah, ini yang saya kotai, ini kan sama dengan DU. Otomatis tinggal di sini ditulis DU. Nah, ini kan sudah dalam bentuk baku gitu. Kalau sudah dalam bentuk baku, ya sudah. Kita gunakan rumusnya, pangkatnya ini ditambah 1, kemudian sini 1/30 ditambah 1. Oke, jadinya hasilnya U pangkat 31/31 plus C plus konstanta. Kemudian U-nya kita kembalikan. U-nya kan tadi X pangkat 4 plus 3X. Ya udah kita kembalikan di sini. Mudah kan ya? Nah, ini di sini ada apa ya? Mungkin aturan yang lebih mempermudah gitu ya, cuma nanti ada syarat tertentunya. Nah, kalau ada bentuk integral, ini dalam fungsi Gx dipangkatkan R, kemudian dikalikan dengan turunannya dari fungsi Gx terhadap dx gitu ya, nanti hasil dari pengintegralnya seperti rumus ini. Kayak gitu. Jadi bisa langsung dikerjakan Gx, ini dipangkatkan R tambah 1, sini per R tambah 1. Jadi kita tidak menggunakan pengandaian gitu ya. Nah, di sini contohnya ini kan kita tahu ya, ini Gx-nya itu kan apa namanya X pangkat 4 plus 3X. Kemudian turunannya itu kan ini ya, 4X pangkat 3 plus 3. Nah, otomatis kan bisa digunakan rumus yang ini, yang sudah saya jelaskan ini. Nah, pakai rumus itu berarti kan bisa langsung gitu ya, kita bisa langsung mengerjakan di sininya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada tentukan integral dari 2 per X tambah 1 dipangkatkan 3 dx ya. Kita andaikan U-nya X tambah 1 gitu ya. Kemudian seperti tadi kita cari turunannya, berarti DU kan sama dengan dx. Berarti turunan dari X itu kan 1 ya. Otomatis di sini DU. Oh, DU per dx ya. DU per dx itu sama dengan 1, maka DU sama dengan dx, seperti itu. Kita setarakan dengan soalnya. Nah, ini pangkat di bawah ini ya, pangkat 3. Saya bawa ke atas ini, jadinya pangkat 3 jadi negatif 3. Ya.
Nah, kemudian kita setarakan, ini tadi X tambah 3-nya sudah dimisalkan. Ya udah di sini ditulis U, jadinya U pangkat negatif 3. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus dasar ya, rumus dasar selalu, rumus baku selalu digunakan. Ya, pangkatnya gitu kita tambahkan 1, sini juga ditambahkan 1. Ini hasilnya jadi 2, negatif 3 ditambah 1, berarti ini hasilnya negatif 2, pangkatnya juga negatif 2 plus C. Oke, ini masih dalam bentuk U, kita kembalikan lagi ke dalam bentuk semula, yaitu X gitu ya, X plus 1 gitu ya, dikembalikan. Kemudian setelah ini bisa kita selesaikan, ini bagi 21, bagi 21, berarti kan ini masih ada negatif. Ini 1 per, ini pangkat negatif di atas saya kembalikan ke bawah. Jadinya pangkat 2 gitu. Ya, next ke soal nomor 4. Tentukan integral dari X per 10 min X kuadrat dx gitu ya. Di sini kita mengandaikan U-nya itu 10 min X kuadrat. Kemudian kita cari kayak tadi turunannya. Berarti turunannya du per dx-nya itu, ini kan turunan 10 kan 0 ya. Berarti turunan dari ini berarti negatif 2x gitu. Berarti du-nya itu sama dengan negatif 2, ini dx-nya saya pindahkan ke sini, kan berarti dx-nya ada di sini ya. Nah, kalau kita mau mencari dx, yang kita cari dx-nya otomatis nanti negatif 2x-nya kita bawa ke sana, berarti jadi di bawah ya, nih jadi per seperti ini. Berarti dx sama dengan du per negatif 2x. Ya, selanjutnya kita setarakan di soalnya, berarti ini x-nya tetap, ini bagian bawah sudah kita misalkan U. Kemudian di sini ada dx, dx-nya diganti ini, du per negatif 2, du per negatif 2x. Oke, ini bagian atas dibagi x itu 1, ini bagian bawah dibagi x itu 1. Berarti 1 per U, kemudian di du per negatif 2. Itu, kemudian kita selesaikan, nih 1 per negatif 2 saya taruh di depan integral, berarti kita di sini tinggal mengintegralkan 1 per U du ya. Integral dari 1 U. Oh, sorry. Ini bukan X ya, berarti ini diintegralkan terhadap U. Sorry, ini U, bukan X. Ya, berarti integral 1 per U du itu sama dengan ln mutlak U plus C. Kalau misalnya ini nanti X ya berarti 1 per X gitu ya. Oke, selanjutnya kita kerjakan berarti 1 per negatif 2, ini negatifnya saya taruh di depan, ya jadi 1 per 2 ln U plus C gitu ya, ini dari rumus ini. Gitu, kemudian jadi hasilnya kita kembalikan, U-nya kita kembalikan menjadi 10 min X kuadrat plus C. Ya, itu contoh tentang beberapa contoh ya, sebenarnya contohnya masih banyak, beberapa contoh tentang integral substitusi. Ya, tetap semangat, selamat belajar.